Nah, kalau kita bicara masalah hukum sekarang, PDI Perjuangan sekarang saat ini bukan penguasa, Pak. Ada orang framing beberapa di komentar-komentar itu mengatakan bahwa ini politik, nggak ada urusan politik di sini. Nah, itu yang membuat kita sebagai kader kemarin itu merasa sakit hati, merasa tersinggung, terlambat sadar ini Budi Ari ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa saya bilang begitu? Ini mah menurut kami ini mah alasan saja. Udahlah, nggak usah belok-belokin Pak Budi Ari. Mas Wira, terima kasih atas kehadirannya di podcast Nusi Brawijaya ya. Baik, terima kasih juga udah diundang. Ngobrol-ngobrol santai lah tentang ini gimana kemarin kegiatannya. Saya tertarik tuh yang tanggal berapa ya? Tanggal 26 Mei ya. Apa itu terkait? Yang melaporkan kemana? Oh, tanggal 27. 27 ya, melaporkan 27. Mantan Menko Info Budi Ari ke tanggal 27 itu kita ke Mabes Polri. Ya. Saya pengen tahu nih story-nya gimana sih ceritanya itu? Ya, baik. Memang kemarin itu tanggal 27 kita ke Mabes Polri ya, membuat laporan. Tapi kan sebelum kita membuat laporan ini kan ada cerita sebelumnya gitu ya. Apa itu? Ceritanya itu memang kita kan hari Senin itu kan ada sidang Pak Hasto ya. Hari Senin tanggal 26 ya? Iya, 26 ya. Tanggal 26 hari Senin. Kita teman-teman ini kan kita ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya ada beberapa teman yang satu hari sebelumnya sudah mengetahui ada percakapan pembicaraan yang lagi viral. Itu ya, bocoran percakapan suara antara yang diduga mantan Menkominfo dengan salah satu wartawan. Ya. Jadi kan itu kemarin viral itu. Iya, betul. Begitu kita ketemu di sana, ada yang kita sambil nunggu di kantin kopi-kopi biasa lah di pinggir jalan itu, ada bilang, waduh ini lagi viral gitu. Nah, kita lihatlah apa itu. Nah, ternyata memang ini pembicaraan antara Pak Budi Ari, mantan Kominfo itu, Menkominfo, dengan salah seorang wartawan. Wartawan itu, pembicaraan itu di dalamnya intinya bahwa si wartawan ini meminta klarifikasi. Oh, jadi dia menghubungin menteri. Menghubungin menteri PMPN. Menteri, ya. Saya sebut aja namanya karena memang sudah kita sudah buat laporan dan terbuka gitu ya. Memang itu menghubungin Budi Ari sebagai menteri. Di dalam situ ada panjang sekali, kita udah buat ininya. Transkripnya transkrip pembicaraan itu kita udah buat sebagai bukti. Mana kita baca di situ. Berapa menit itu ininya? Oh, berapa menit saya lupa, ada sekitar gitu. 15. Sekitar 10 lebih. 10 lebih kalau nggak salah ya. Oh, memang ada pembicaraan itu. Nah, ada di dalam situ Pak Budi Ari mengatakan bahwa ini semua di framing oleh PDI Perjuangan dan Pak Budi Gunawan. Ya, itu jelas dikatakan begitu. Nah, maksudnya apa? Kita dengerin lagi apa itu framing apa. Ternyata ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang berlangsung di sidang saat ini. Adalah orang-orang terdakwa dalam masalah kasus judi online. Nah, di dalam dakwaan orang-orang itu ada 4 terdakwa dalam satu dakwaan itu, 4 terdakwa dari 1 sampai 4. Ada di dakwaan itu mereka menyebutkan bahwa pembagian hasil penjagaan website situs online judi online itu dibagi 3. Ada yang 20%, ada yang 30%, 50% untuk jatah Pak Menteri Budi Ari. PM kan? Ya, di situ tulisannya. Ya. Oh iya betul namanya. Ya, namanya. Tapi di pembicaraan orang itu di internal mereka PM mereka sebut. Tapi di dalam dakwaan Pak Menteri Budi Ari Setiaji ditulis jelas. Nah, dari dakwaan itulah yang dikonfirmasi oleh wartawan. Nah, Pak Budi Ari menyampaikan kepada wartawan itu bahwa saya disebutkan nama saya di situ itu adalah framing dari PDI Perjuangan dan Budi Gunawan.
diulang lagi di bawah bahwa itu otaknya semua itu PDI Perjuangan gitu. Jadi seolah-olah dalam pembicaraan itu adalah yang menggiring opini apa bukan opini yang menggiring pembuatan dakwaan itu adalah PDI Perjuangan. Yang nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin kan urusan penegak hukum. Apa urusannya dengan PDI Perjuangan dengan hukum? Lah kalau kita bicara masalah hukum sekarang, PDI Perjuangan sekarang saat ini bukan penguasa, Pak. Betul ya. Ya kan? Bukan penguasa, yang penguasa semua di sana, Pak. Sekarang PDI sendiri nih. Lah nggak mungkin dia punya kekuatan untuk penyidik, jaksa, kamu buat begini ya, nggak mungkin. Atau dia terdakwa, nggak mungkin. Nah itu yang membuat kita sebagai kader kemarin itu merasa sakit hati, merasa tersinggung bahwa atas ucapan itu. Bagaimana kita bisa partai PDI Perjuangan yang menggiring, yang membuat framing seperti itu pada itu? Apa kepentingannya? Siapa Budi Ari dengan PDI Perjuangan? Jauh. PDI Perjuangan itu partai besar pemenang legislatif. Pemenang pemilu legislatif. Ya. Budi Ari siapa? Bukan orang nggak tahu partai mana, dia nggak ngerti saya. Nah itu nggak mungkin. Makanya dari situ kader yang bergerak tanpa ada perintah dari ketua umum. Tetapi kita sebagai kader, begitu kita berangkat, kita laporkan. Kami akan begini-begini, melakukan upaya, langkah begini. Ya mereka disampaikan bahwa ya sudah, kita negara hukum silahkan. Sebagai kader yang tersinggung dengan ucapan itu silahkan. Yang penting jaga kondusivitas, jangan ribut-ribut di luar. Kalau mau ribut, mau protes, mau apa, silahkan protes melalui jalur yang telah ada. Makanya kami datang ke Bareskrim Mabes Polri. Dan alhamdulillah, puji syukur bahwa laporan kami diterima oleh Bareskrim. Dan bukti laporan kami sudah pegang. Saya ingin tahu ini, pasal-pasalnya dipakai itu di situ. Memang yang kami ajukan ada 3 pasal. Pasal pertama adalah terkait dengan 310. Tentang apa itu? Tentang pencemaran nama baik. Ya. Terus ada 311 fitnah. Ada juga di 27A sebenarnya Undang-Undang ITE. Tapi kan berdasarkan komunikasi dan diskusi kami dengan penyidik, ini yang kami 27A itu tidak diterima oleh penyidik karena beberapa alasan. Karena yang kami laporkan kan bukan yang membuat, ya, betul, dan bukan yang mendistribusikan, tapi yang ada di dalam situ. Nah, sehingga akhirnya yang kami buat laporan adalah hanya tinggal dua pasal, 310 dan 311. Jadi yang pencemaran nama baik drop ya? Iya. Karena bukan pencemaran pencemaran nama baik melalui ITE itu yang di drop. Tapi pencemaran undang-undang pidana umum masuk. Masuk ya. Gitu, ya. Oke. Jadi ada 3 poin itu, ada 2 poin ya di ini ya. Iya. Tapi kan saya kemarin ada, kalau nggak salah ada talk show ya di TV One ya. Ya kemarin. Pihak wakil Budi Ari lah saya bilang gitu ya. Ya, perwakilan dari. Ya, gitu ya. Mereka mengklaim bahwa mereka udah melakukan tabayun atau gimana. Tapi iya. Kalau saya lihat ya, tabayun itu atau konfirmasi atau apalah mereka sebutnya ya. Ini kesadaran yang terlambat menurut saya. Terlambat sadar ini Budi Ari ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa saya bilang begitu? Ini di rame itu dari tanggal 21 setelah kami lihat ya. Muncul pertama kali tanggal 21. Ya. Sampai kemarin kamu buat laporan itu tanggal 27. Berarti ada berapa hari? Sekitar 5 hari. Ya, 5-6 hari. 5 hari lah. Ya. Sebelum-sebelumnya itu tanggal 26, kalau nggak salah 26 atau 27. Itu juga sebelum kami buat laporan. Sudah ada juga himbauan dari kader-kader PDIP yang lain. Dari kader-kader PDI Perjuangan yang lain sudah menghimbau untuk melakukan klarifikasi. Pada RDP, ada kader PDI Perjuangan di Senayan itu yang jelas-jelas menyampaikan kepada Budi Ari, udahlah klarifikasi atau cabut itu. Ngapain harus menyampaikan begitu? Apa tujuannya memfitnah-fitnah seperti itu? Tanggapannya apa? Orang sangat santai. Kita lihat pada saat itu di TV, wah, cengar-cengir aja nih orang ini. Tidak ada tanggapan. Kayak kepedean gitu loh. Ya, iya. Ini ana maksudnya gitu. Ya sudah. Berarti kan dia sekarang sedang apakah dia mau berpolitik atau apa, silakan saja.
Tapi kami sebagai kader yang tersinggung, yang marah dengan ini semua, ya kami tetap jalur hukum saja. Kami tidak mau melihat, wah dia sudah pejabat, dia nanti politik, ya nggak ada urusan dengan kami. Tapi apa yang dia buat, yang sedang sekarang seolah-olah nih, giring opini masyarakat bahwa PDI Perjuangan begini-begini, memframing seseorang, nggak ada urusannya. Kami tempuh jalur hukum. Gitu. Tapi juga aneh juga kalau dia mengatakan framing ya. Karena kan tadi Mas bilang source-nya kan dari BAP. Ya, betul. Semua media mengutip. Ya, betul. Nggak cuma satu media. Sidang di Pengadilan Jakarta Selatan itu terbuka untuk umum. Ya. Siapa saja boleh datang dan boleh mendengar. Kalau nggak salah sudah 3 kali sidang ya. Kalau kan setiap hari Rabu kalau nggak salah. Ya. Saya tidak mengikuti memang sidangnya. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya. Ya silakan kalau Bapak atau tim bisa datang ke sana juga silakan. Ya. Kan ada kesempatan juga kalau begitu terdakwa itu datang, silakan konfirmasi juga, nggak apa-apa. Iya. Kan begitu. Itu. Tapi kalau dari PDIP kan kemarin sudah menyatakan bukan sikap tertulis ya, tapi dari beberapa politisi termasuk Bu Puan udah menyampaikan juga kan ya. Pokoknya ya klarifikasi lah. Ya, ini kan himbauan. Iya, himbauan lah ya. Kan sudah dihimbau ya. Sampai Bu Puan loh yang ngomong. Iya. Dan sebelum Ibu Ketua Ibu Puan kemarin ngomong juga, kan sebelumnya ada kader-kader yang ngomong. Artinya kan udah ini kan pejabat tertinggi lah di partai lah, gitu ya. Ketua DPR RI loh, gitu. Betul. Tapi tidak dianggap sama dia. Dianggap gitu. Iya, tidak ada reaksi apa-apa sampai sekarang. Walaupun memang ada tim-timnya itu, ya silakan saja timnya. Apakah itu benar? Kami nggak tahu juga. Benar nggak? Budi Ari menyampaikan ke tim sampaikan begini. Apakah cuma dari timnya saja yang menyampaikan itu? Ya. Itu sah-sah saja, tapi kan yang kami yang diminta langsung oleh kader-kader PDI Perjuangan yang ada di Senayan, termasuk Bu Puan yang menyampaikan, udah langsung orangnya klarifikasi, dan sampai sekarang nggak ada. Tapi yang menarik alasannya kemarin tuh si Freddy itu mengatakan, kan kita masih nunggu istilahnya koordinasi dulu dengan siapa? Medianya. Kan media itu sebenarnya nggak ada sangkut pautannya dengan itu ya? Iya. Jadi urusan kami ini yang kami laporkan ini dengan media tidak ada urusan dengan media sebenarnya. Iya, betul. Itu urusan yang berbeda. Iya. Silakan selesaikan itu Bu Dari dengan medianya. Ini juga harapi. Karena kan dari PDIP kalau saya perhatikan kan ininya ya lebih ke konten. Ya, substansi konten ya. Bukan ke distribusinya. Distribusinya kan ya udah. Betul. Kita nggak bisa mengendalikan siapa aja, kita nggak tahu kan gitu. Tapi kan apa yang diucapkan, direkam di situ, itu kan yang menjadi sudah menjadi patokan, bukan ini ya kan? Betul. Nah, saya nggak tahu alasannya apa harus menunggu dulu klarifikasi dengan medianya ya. Ya mungkin itu mereka sedang memainkan buying time. Saya kan buying time kalau salah. Ya, saya nggak tahu. Ya karena kan kalau kita bicara, mereka yang memahami. Kalau kita bicara media nggak ada urusan dengan media gitu. Ya, betul. Kami tidak ada urusan dengan media. Kami yang ada urusan adalah Anda di dalam pembicaraan itu menyampaikan menuduh, bukan personal dia tuduh, dia tuduh loh. Bukan nama, bukan orang, tapi dia tuduh adalah PDI Perjuangan. Betul. Jelas kok, bukan hanya sekali dua kali disebutkan dalam pembicaraan dari awal sampai akhir. Beberapa kali dari awal dulu disampaikan begini, di pertengahan sampai akhir. Gitu loh. Nah, kalau sekarang membelok-belokkan fakta bahwa tidak, ya faktanya sudah terjadi itu. Yang sekarang menyampaikan bahwa tidak menuduh PDI Perjuangan, ini adalah personal. Itu baru sekarang, itu yang saya bilang. Sadar terlambat. Ya, berarti dia tidur terlalu lama, kan begitu. Kalau ngopinya kurang kental kan gitu. Tapi agak aneh juga kalau dia mengatakan tidak menuduh PDI Perjuangan karena statementnya itu jelas gitu loh. Itu loh masalahnya. Mungkin, gitu loh. Abang udah itu juga kan, udah dengerin kan? Udah. Jelas banget kok, dia nyebut nama Menteri Koordinator ini, terus partai ini, terus dia melabelin Patra Mitra Judol. Itu kan jelas banget gitu loh. Kok nggak ada, kan dari pihaknya si Freddy kan mengatakan ya nggak ada niatan untuk itu. Kok nggak ada niatan gimana? Tapi gitu. Ada mumpung abang sebut ya, di dalam pembicaraannya kami persoalkan itu tidak ada menyebutkan Mitra Judol. Tapi Mitra Judol ini muncul pada saat ada podcast yang lain. Di mana? Yang di Kompas ya? Ya itulah yang Bang sebut itu di situ. Di situ. Dia ada podcast di situ, dia menyebutkan dan judul podcast itu yang dipublish partai politik
mitra judol. Muncul di situ. Tapi di dalam yang kami persoalkan tidak muncul itu. Tidak ada. Berarti apa niatnya? Bukannya di kutipan di pembicaraan yang tersebar itu ada dan nge-labelin itu? Setahu kami tidak ada menyebutkan di pembicaraannya, percakapan itu rekaman itu ya. Tapi kan sekarang karena ada lagi muncul itu, maka ada banyak yang kutip juga. Jadi seolah-olah nih banyak teman-teman media mungkin menjahit berita itu dari sini digabungin jadi satu. Tapi yang kami persoalkan itu di dalam percakapan itu tidak ada ya. Itu. Tapi misalkan ini dari kader PDIP ini ya, yang sebagai pelapor kemarin ya, saya nggak mengatakan sebagai lembaga ya, itu sih. Tapi seandainya Budi Ari melakukan, masih berandai-andai ya, mengklarifikasi atau istilahnya memberikan pernyataan bahwa mengatakan tidak menuduh PDIP secara resmi, apakah akan dilanjutkan itu? Proses hukumnya? Sampai detik ini kami tidak bisa berandai-andai ya, tapi sampai detik ini kami tidak melihat niat baiknya. Ya, kalau dia punya niat baik yang benar sebenarnya, kenapa sih? Kenapa dia nggak muncul saja? Bahwa kami ini, bukan saya yang membantu ini. Kenapa harus melalui orang lain? Sama dengan kasus-kasus yang lain. Tinggal tunjukin aslinya, selesai kan begitu. Ini malah. Tapi ngelihat yang dia wawancara dengan Kompas TV nggak? Yang mana? Saya belum. Budi Ari melawan itu. Aku tidak kopi itu. Ada itu dia ngomong di situ gitu. Ya, yang podcast itu. Iya. Memang saya ngikuti tapi tidak utuh. Tapi saya tahu bahwa ada podcast itu. Nah, di situ di podcast yang di media itu dia menyebutkan di situ. Jadi ada partai mitra dan itu sebenarnya yang kami persoalkan di hanya percakapan itu sebenarnya. Tapi karena ada percakapan itu sudah lapor, muncul lagi ini. Nah, berarti kan nambah lagi nanti yang kami persoalkan. Kan gitu. Ya, tapi sedikit ini juga ya. Dia sekarang berdalih kalau saya perhatikan gitu. Nah, kalau ditanya, kok nggak klarifikasi, kok nggak ini, lagi sibuk ngurusin koperasi desa. Nggak ada kaitannya gitu, dikait-kaitkan gitu. Ya, ini mah menurut kami ini mah alasan saja. Udahlah, nggak usah belok-belokin Pak Budi Ari. Nggak usah belok-belokin masalah ini kemana-mana, ya. Kami hanya minta pertanggungjawaban apa yang saudara ucapkan. Simpel sebenarnya ya? Simpel sebenarnya. Hanya itu. Pertanggungjawaban ucapanmu yang sudah tersebar. Dan yang sekarang menurut kami, kalau kami lihat di media itu, ada yang upload, kita lihat komen-komennya. Seolah-olah ini tergiring nih opini ini. Bahwa kebenaran, oh iya. Oh ini orang suci, ini Budi Ari ini orang lain yang nggak suci. Kan begitu kira-kira. Iya. Dia ini orang bersih nih, tapi karena orang ini jadi dia nggak bersih. Jangan arah-arah ke sana. Anda telah mengucapkan menuduh PDI Perjuangan sebagai yang membuat framing terhadap dakwaan itu. Pertanggungjawaban itu yang kami persoalkan sekarang. Itu aja, fokus di situ aja. Nggak usah, oh lah saya lagi sibuk ngurusin ini. Urusannya berbeda. Iya. Jangan, oh saya selesaikan ini baru nggak bisa. Ke Vatikan kemana alasannya? Ya, alasan ke Vatikan lah. Ya itu tugas Anda sebagai pejabat negara. Maka kalau Anda udah siap jadi pejabat negara, maka harus siap dikritik juga kalau memang seandainya itu. Jangan beralasan Anda membuat apakah itu keseluruhan, kesengajaan dan segala macam. Lu harus bertanggung jawaban. Itu loh. Dan kami melihat sampai saat ini kader nih, bicara kader. Iya. Kami melihat sampai saat ini Budi Ari tidak punya etikat baik. Malah mencari kambing hitam yang lain. Dalih-dalih yang lain. Dalih-dalih gitu. Iya. Banyak berdalih gitu. Malah sekarang nyuruh orang ini, nyuruh orang itu. Kenapa jadi dikembangkan begitu? Iya, kalau saya perhatikan juga yang mewakili dia itu ada, saya lihat opini-opini pribadi mereka gitu, bukan. Ya itu pendapat Bapak bisa menilai gitu. Ya. Kan si itu nggak mau sendiri. Si Freddy nggak mau sendiri. Dia mentafsirkan sendiri gitu. Yeah. Entah orang mau percaya atau enggak, tapi menurut saya begini. Kan berarti pendapat dia, bukan pendapatnya yang diwakilin, kan begitu. Ya, apa yang ngomong ya? Ya. Saya perhatiin beberapa interview dia di beberapa media. Betul. Gitu loh. Dan itu terucap memang menurut dia. Menurut dia kan, berarti bukan menurut yang bersangkutan. Ya, kan, itu. Makanya itu kami bilang bahwa tidak punya etikat baik dia.
Apa masalahnya? Kalau memang seandainya Anda tidak berniat melakukan itu, ya sudah muncullah. Ada himbauan kok. Kenapa begitu dikasih himbauan, udah klarifikasi, cabut apa segala macam? Apa kurang baik? Apa kurang enak? Apa harus menunggu lebih marah lagi? Kan enggak. Ini loh, PDI Perjuangan saat ini hari ini adalah PDI Perjuangan sendirian nih. Yang lawannya banyak. Nah, politik sekarang ini, ya kita ikuti bagaimana negara ini bisa maju. Bisa tentramlah, sejahtera dan segala macam sesuai dengan cita-cita yang dicari pemerintah sekarang. Iya. Ya. Kalau dia selalu begitu-begitu, kapan? Ya. Kan begitu. Kalau saya lihat juga ini secara pribadi ya, Budi Ari ini merasa di atas angin nih. Ya. Yeah. Karena terakhir waktu event doorstop nggak tahu di mana itu, ketika ditanya nggak mau jawab kan dia. Ya, dia waktu itu sambil jalan dia bilang, oh itu nanti saja. Ya. Oh, itu ya gitulah. Ya gaya-gaya seperti itu, ya aduh, benar kata Bapak tadi bahwa awalnya udah merasa di atas angin. Ya saya nggak tahu dia ngandelin siapa. Kan gitu kira-kira. Betul, kan. Iya. Saya nggak tahu ngandelin siapa. Tapi kami jelas bahwa partai PDI Perjuangan ini adalah saat ini adalah sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Ya. Maka kalau orang, PDI Perjuangan lawan Budi Ari. PDI Perjuangan hanya kader ini yang bicara ini. Pimpinan-pimpinan yang di atas-atas itu udah ngomong sangat baik kok, sangat halus bicaranya. Udahlah. Kan begitu. Gitu. Ya kalau kita head to head, nggak apple to apple lah. Enggak, jauh lah. Gitu. Apalagi kan kita juga tahu Budi Ari itu dari mana. Gitu. Iya, Bapak lebih tahu lah ya. Dari mantan kader yang menyeberang kan, gitulah. Ya. Tapi kita kembali ke proses hukumnya ya. Yang menarik saya di sini kan sebenarnya kan apa yang dikutip wartawan itu bukan mengada-ada ya. Karena Kapus Pen Kejaksaan Agung udah ngomong sendiri bahwa dakwaan itu bukan hadir dari ruang kosong gitu. Di ruang kosong kan ada prosesi tahapan-tahapan yang dilaluin. Betul. Yang sepakat itu. Tentu kan Mas Fira lebih tahu lah. Sepakat. Jadi itu dakwaan itu 3 uju-uju datang. Iya kan dari kepolisian dilimpahin ke kejaksaan. Di kepolisian sendiri itu ada 2 tahap. Lakukan lidik, lakukan sidik. Setelah sidik, lengkap perkara baru ke kejaksaan. Baru kejaksaan menyusun itu dakwaannya. Dakwaannya dari mana? Ini dari ini yang tadi. Saksi atau saksi, keterangan saksi, apa segala macam, BAP terdakwa dan segala macam. Baru dibuat ininya, dakwaannya. Di dakwaannya muncul itu. Apakah dia menganggap bahwa itu adalah intervensi dari mana-mana? Enggak mungkin. Enggak mungkin PDI Perjuangan framing itu urusan pidana 4 orang, apalagi judi online. Keterlaluan ini Budi Ari ini tuduhannya gitu. Kalau seperti kan malah justru dia nggak percaya pada institusi kepolisian dan kejaksaan yang ngurus itu. Iya, itu kalau di balik logikanya ya. Begitu kan? Berarti Anda tidak percaya dengan penyidik, kepolisian dan kejaksaan yang membuat ini. Wah, lebih bahaya lagi. Tapi pihak Budi Ari nggak berani mengatakan itu. Yang jadi kambing hitam media. Betul nggak? Ya, selalu mengatakan bahwa ini media. Jika saya tidak ya silakan. Tapi kalau kita lihat sebelum menutup itu pembicaraan itu dengan wartawan itu, dia mengatakan bahwa ya udah terserah kalian mau nulis apa. Ada di paling akhir-akhir sebelum tutup itu dia mengatakan begitu. Karena dia dari awal itu nada marah di dalam pembicaraan itu kepada wartawan itu. Tapi itu salah alamat sih kalau saya pikir. Salah alamatnya gimana? Lah ya kan membuat itu kan bukan wartawan cuma mengutip gitu loh. Iya. Mengonfirmasi. Betul. Ya kan? Ya. Kenapa dia nggak marah ke kepolisian, ke kejaksaan yang memproses itu kan begitu ya? Betul. Wartawan ada konfirmasi, Pak disebutkan namanya di sini loh Pak. Gimana? Saya wartawan, Mas Fira Anda disebutkan dalam dakwaan tersangka X gitu. Iya. Mas Fira gimana? Ya kalau ditanya ke saya, saya nggak benar itu. Kan begitu kan? Ya. Kalau setelah saya bilang nggak benar, actionnya apa lagi? Ya udah. Lakukan. Terus Mas Fira nyalain saya gitu. Ya nggak mungkin saya nyalain orang lain. Kan begitu. Ini adalah kalau saya menyalahkan orang lain, seseorang menyalahkan orang lain, berarti kan ada kepanikan yang berlebih. Itu ada kepanikan yang berlebih sehingga bagaimana ini bisa selamat sementara kan begitu. Makanya dia nyeret sini nama-nama dia. Itu yang dilakukan sekarang Budi Ari.
dalam percakapan itu malah menyebutkan ini. Itu semua framingnya dari PDI Perjuangan, menyeret-nyeret nama saya. Apa urusannya? Itu ibaratnya kalau orang mau tenggelam di air, kan udah tangannya begini-begini. Iya. Semua apa aja ditarik gitu. Ya, iya. Pokoknya selamat gitu loh. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ada juga ini pernyataan dari Budi Ari ya. Saya pikir itu kan ya harusnya dia lanjutin dengan aksi di pengadilan nanti gitu. Iya. Dia kan denial nih. Saya nggak terima kok ini kok. Iya. Itu nggak pas ya menurut saya sih gitu ya. Ya. Kalau kita sekarang berlogika ya. Kalau logikanya, wah kemarin saya dengar juga, wah kita mau pakai apa PPATK dan sekarang saya nggak menerima, wah PPATK kita pakai PPATK bisa pakai apa gitu kan? PPPU. Lah kan ada selain daripada media transfer itu ada bisa aja langsung, ya kan? Ya. Bisa langsung serahkan. Jadi itu yang saya ulang lagi bahwa ini kepanikan saja. Ya. Kalau ingat, apalagi waktu penggerbekan tersangka yang pertama atau kedua, itu kan ditemukan uang cash ya? Ya, ditemukan uang cash. Uang cash kan? Nggak dari rekening, nggak dari ini. Artinya memang mereka udah dari awal sudah men-setting bahwa tidak melalui transaksi perbankan, kan begitu? Ya saya belum. Nggak, kita ngurut aja ini, ya. saja gitu. Ya bisa kemungkinan ya bisa. Kan, gitu. Makanya kalau dia mengatakan orang seolah dia memaksa orang harus percaya bahwa dia nggak terima. Lah itu kan salah alamat gitu. Ya ada cara lain menggiring opini gitu loh, ya kan. Kalau memang dia ingin buktikan ya dia harus melakukan aksi. Ya, ini tadi saya bilang tadi. Ini orang menggiring opini, membentuk opini bagaimana seolah-olah dia paling suci kan begitu. Betul. Oh, ini si Ibu Diari ini suci nih, nggak terima. Yang nggak suci itu ini, yang menggiring ini. Nggak bisa. Ya, ibaratnya kalau di istilah hukum kan kalau dia mendalilkan ya dia harus buktikan. Iya, betul. Silakan kalau memang seandainya bahwa Anda mengatakan tidak berterima, silakan nanti kalau dipanggil sebagai saksi. Iya, kan harus buktikan gitu ya. Tapi kan ada sebagian dakwaan itu saya baca bahwa sebelum masuk kan dakwaan itu ada dari poin pertama kedua ketiga. Beberapa di poin atas itu terdakwa ini rapat di salah satu restoran di daerah Senopati. Setelah mereka rapat, mereka menghadap ke Budi Ari, meminta izin untuk disatukan penjagaan website itu di lantai 8. Dan Budi Ari memberikan izin. Dalam dakwaan ini kita bicara dakwaan ya. Bicara dakwaan. Dakwaan itu adalah sidang itu terbuka untuk umum. Siapapun bisa. Dakwaan itu dibacakan secara umum. Nah, di dalam dakwaan itu ada. Kalau kita baca detailnya, kalau kita perhatikan detailnya. Baru muncul di bawah. Setelah itu poin berikutnya pembagian itu. Berarti apa? Logikanya berarti dia ketahui. Mengetahui. Iya, gitu loh. Saya kemarin dengerin podcastnya Prof Mahfud itu. Dengar nggak yang terakhir? Saya belum. Ya kalau sebenarnya kan kalau apa yang dilakukan Budi Ari itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya. Ya. Karena lokusnya, TKP-nya di tempatnya dia. Ya. Dia sebagai pemegang otoritas, gitu kan. Apalagi ada pihak terkait di situ, tersangkanya adalah salah satu pejabat di situ, ya kan. Karena pejabat itu nggak mungkin melakukan itu tanpa mendapatkan otorisasi dari yang berwenang, harusnya. Iya, itu tadi saya bilang itu. Kan mereka minta izin kepada Budi Ari pada saat itu. Iya. Izinnya itu kalau nggak salah di rumah dinasnya. Di Widya Chandra. Widya Chandra itu ya. Mereka izin ke sana. Bagaimana, karena ada usulan dari itu, bagaimana kita bisa penjagaan website itu dilakukan satu pintu saja kalau nggak salah. Akhirnya mereka minta izin. Dikumpulkan dalam satu ruangan, satu lantai. Di dalam dakwaan, saya bicara dakwaan. Gitu. Tapi yang menarik juga itu, kemarin saya perhatikan dari Prof Mahfud itu, kan si Adi Kismanto itu kan adalah, bisa dikatakan, walaupun bukan pejabat, pejabat yang ini, tapi dia kan pejabat dari Kemenfo ya? Iya, dia tenaga ahli kan? Ya, saya nggak tahu ya Pak. Dia tapi dia karyawan Kominfo. Ya. Apakah dia di mana penempatannya saya nggak tahu. Nah, yang dipertanyakan oleh Prof Mahfud tuh, kenapa ini nggak diarahkan ke tindak pidana korupsi? Karena ada pegawai ASN gitu. Ya, mungkin bisa saja sebenarnya. Tapi kan ya kita itu urusan penyidik lah ya. Mungkin ada mereka juga apa alasannya, silakan saja. Atau kemudian ini ada
pengembangan juga kan kita nggak tahu. Ya belum tahu ya. Ini masih terlalu dini ya. Karena sidang juga baru awal-awal masih dakwaan. Oh masih ini ya. Berarti pembacaan dakwaan atau pemeriksaan pembacaan dakwaan saksi itu. Gitu ya. Ya gitu. Ya. Oke Mas, ini udah hampir 30 menit ya. Apa yang ingin disampaikan nih? Jadi yang pengen kami sampaikan sebagai kader PDI Perjuangan yang kemarin membuat laporan terhadap Budi Ari, ya, pertanggungjawabkanlah bicaramu itu, apa yang tuduhanmu itu, fitnahmu itu pertanggungjawabkan. Itu aja. Kalau nanti seandainya ini laporan ini berlanjut, dipanggil datang, jangan banyak alasan. Jangan nanti bilang saya lagi tugas ini, tugas itu dan segala macam. Datang sebagai laki-laki, gentle, berani menyampaikan itu, berarti harus berani bertanggung jawab. Itu aja pesan kami, ya. Itu aja pesan kami, bahwa kami marah, kader PDI Perjuangan marah saat hari ini, kami akan marah melalui jalur hukum, ya. Silahkan kami serahkan kepada penyidik. Mudah-mudahan penyidik tidak tebang pilih dalam laporan ini. Maksud kami, ya yang buat laporan presiden, mantan presiden, atau kami sebagai orang-orang masyarakat kecil bawah, ya disamakan proses gitu. Nah, panggil orangnya, lakukan klarifikasi. Apakah benar atau tidak? Kan gitu. Kalau memang seandainya itu adalah bahwa memenuhi unsur, tetapkan dia sebagai tersangka. Ada proses hukumnya. Itu yang kami harapkan. Gitu. Itu aja. Nggak ada. Kalau ada orang framing beberapa di komentar-komentar itu mengatakan bahwa ini politik, nggak ada urusan politik di sini. Urusannya adalah urusan tindakan tindak pidana yang menuduh yang tanpa dasar. Itu. Gitu. Apalagi kan yang memulai bukan dari PDIP ya. Lah, PDI Perjuangan tidak tahu ini urusan judul-judul ini, gitu loh. Iya. Ya, tapi dia menuding secara institusi, gitu loh. Nah, kalau itu maka ya kami kader marah pasti, gitu. Ya. Oke, Mas Firah atas waktunya. Nanti kita sambung kalau ada perkembangan kasus lagi ya. Siap. Ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Sigit ya.